Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Jikalau setiap pribadi kami senantiasa melekat di hati Tuhan, siapalah kami ya Tuhan? Kami sungguh malu ketika kami merenungkan kehidupan kami. Acap kali di dalam perjalanan kehidupan ini kami seringkali melukai hatimu. Namun bagaimanapun keadaan kami, Engkau tidak pernah membuang ataupun menolak setiap kami. Bahkan setiap pribadi kami, Engkau anggap bernilai dan berharga di matamu. Kami sungguh bersyukur untuk cinta kasih-Mu yang begitu besar yang kami terima, sebagaimana kami sebagai orang berdosa. Dan kiranya Tuhan, firman-Mu yang berdaulat itu menolong setiap kami untuk dapat menghidupi hidup yang seperti yang Kau inginkan. Hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidup yang menyenangkan hati Bapa yang telah mengasihi kami. Tuhan, sertai setiap kami. Dan berilah Roh-Mu yang kudus untuk menolong setiap kami. Supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kami pada siang hari ini. Inilah doa kami kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Allah kami yang baik, yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya senang sekali pada kesempatan siang hari ini kita boleh dapat dipertemukan kembali untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan tema yang diberikan untuk kita renungkan pada kesempatan siang hari ini adalah kasih yang saling membantu. Sebelum kita berbicara tentang saling membantu, kita akan berbicara tentang kasih, saudara. Dan ada hal yang paling mendasar yang kita butuhkan untuk kita dapat membantu orang lain. Mungkin kita berpikir untuk membantu, kita membutuhkan materi, kita membutuhkan daya, dan kita membutuhkan waktu. Tetapi sebagai orang percaya, landasan kita harus kuat di dalam. Ada hal yang paling mendasar yang perlu kita miliki, yang perlu kita punyai, supaya kita memiliki satu spirit untuk membantu dan berbagi dengan yang lainnya. Dasar firman Tuhan pada kesempatan siang hari ini terambil dari kitab 1 Yohanes 4, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya tidak mencantumkan di slide Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara dapat membuka Alkitabnya, membuka gadgetnya, dan saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian dasar firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini. Firman Tuhan terambil dari 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan bagi setiap kita. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang terkasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, kita juga harus saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada siang hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan melihat suatu konteks di mana surat daripada 1 Yohanes ditulis. Surat 1 Yohanes ditulis oleh Rasul Yohanes, murid daripada Yesus Kristus. Surat ini ditulis pada akhir abad pertama atau awal daripada abad kedua. Di dalam satu konteks abad pertama atau abad kedua ini, jemaat Kristen perdana itu sedang mencoba merumuskan apa yang menjadi ciri khas anak-anak Allah yang sejati. Mereka berusaha untuk mencari identitas mereka.
Apa sih yang membedakan antara pengikut Kristus, antara orang-orang Kristen dengan orang-orang yang lainnya? Maksudnya orang-orang yang lainnya adalah orang-orang Kristen, orang-orang yang mengaku Kristen, atau orang-orang yang mengikuti aliran-aliran yang pada saat itu juga bermunculan. Di akhir abad pertama dan di awal abad kedua, ada begitu banyak aliran-aliran keyakinan, kepercayaan yang muncul, dan yang paling menonjol pada saat itu yaitu adalah aliran Gnostik yang menjadi pertentangan di antara orang-orang yang hidup pada zaman itu. Nah, apa itu aliran Gnostik, Bapak Saudara? Aliran Gnostik itu memiliki pandangan atau memiliki cara pandang bahwa dunia materi adalah sesuatu yang jahat, sedangkan dunia rohani adalah hal yang baik. Mereka memiliki cara pikir atau mereka memiliki cara pandang bahwa segala sesuatu yang ada di bawah matahari itu adalah rusak dan jahat adanya. Sebab mereka mengamati, mereka merasakan dan mereka melihat bahwa keadaan di bawah matahari ini penuh dengan penderitaan dan kefanaan. Sehingga mereka menilai bahwa dunia materi, dunia yang ada di bawah matahari, segala ciptaan yang ada itu pada dasarnya adalah jahat, pada dasarnya adalah rusak. Saudara, cara pandang itu ibaratnya adalah seperti kacamata. Ketika kita menggunakan kacamata dengan lensa yang bening, kaca yang bening, maka kita melihat sekeliling kita dengan jelas. Tetapi ketika kita memakai kacamata berwarna biru atau berwarna hijau, maka apa yang kita lihat jadi berwarna biru atau hijau, betul ya? Jadi ketika orang-orang yang mengikuti aliran Gnostik ini menggunakan cara pandang bahwa segala isi dunia ini, bahwa segala bentuk materi itu adalah jahat adanya, maka implikasinya mereka yang mengikuti ajaran ini, aliran ini, tidak menekankan tanggung jawab moral kepada setiap pengikutnya, begitu ya. Untuk apa aku harus bertanggung jawab terhadap alam semesta? Untuk apa aku harus merawat mereka? Untuk apa aku harus berbuat kasih? Untuk apa aku harus peduli dengan sesama? Karena setiap dunia materi, setiap materi yang ada, itu adalah jahat adanya. Ada juga golongan yang mengambil ekstrim sebaliknya. Mereka satu sisi tidak mau bertanggung jawab secara moral karena menganggap isi dunia ini jahat dan rusak. Tetapi ada juga pengikut-pengikut Gnostik yang hidup secara asketis, di mana mereka menarik dari dunia, mereka menolak seks, menolak makanan yang mencemarkan kehidupan daging. Tapi dengan tujuan supaya roh mereka terbebas dari tubuh mereka. Karena mereka menilai tubuh ini adalah materi yang juga jahat, yang juga rusak, yang fana. Sehingga mereka memilih hidup untuk asketis. Tetapi mayoritas dari mereka dengan kacamata ini, mereka sama sekali merasa tidak memiliki tanggung jawab moral ketika mereka hidup di tengah semesta ataupun ketika mereka hidup bersama dengan sesama manusia. Nah, ajaran Gnostik selain memiliki cara pandang yang demikian, mereka juga memiliki tujuan hidup. Tujuan hidup mereka adalah memperoleh pengetahuan spiritual khusus atau spiritualitas yang tertinggi, yang mana mereka yakini kalau mereka bisa tahu asal-usul diri mereka, kalau mereka bisa tahu asal-usul daripada kosmik dunia semesta ini, itu dapat membuat satu celah atau jalan. Mereka bisa bebas dari realitas dunia yang berdosa atau dunia yang jahat atau rusak itu. Maka implikasinya, saudara, mereka itu memandang Yesus bukan sebagai Allah yang telah menjadi manusia, tetapi mereka memandang Yesus sebagai pembawa gnosis, pembawa pengetahuan tertinggi itu. Ada begitu banyak rahasia yang tidak mereka ketahui, namun mereka bisa ketahui melalui Yesus. Yesus dipandang sebagai manusia biasa, namun punya hikmat yang paling tinggi dan pembawa gnosis. Itu implikasinya. Dan implikasi yang lainnya adalah akhirnya mereka, orang-orang yang ikut aliran gnosis ini, gnostik ini, mereka tidak percaya kalau keselamatan itu diperoleh melalui iman dan pertobatan di dalam Yesus. Mereka hanya percaya bahwa keselamatan mereka itu ketika roh mereka terbebas dari materi ini dan mereka memperoleh pengetahuan spiritualitas yang tinggi. Nah, saudara dikasih Tuhan, oleh sebab itu Yohanes di dalam teologinya, baik di dalam kitab Injil Yohanes maupun di dalam kitab surat 1 Yohanes, 2 Yohanes atau 3 Yohanes, kita bisa melihat tulisan-tulisan Yohanes sebetulnya ingin mengcounter aliran gnostik yang pada saat itu
bermuncul atau berkembang dengan secara pesat, Bapak Saudara. Yohanes menekankan kalau kita melihat di pasal 2, surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 2, dan dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 4, dia menekankan, dia menyatakan bahwa Allah lah yang menciptakan dunia ini. Gitu. Bukan yang lainnya, begitu. Karena aliran Gnostik mengatakan yang jahat ini tidak mungkin berasal dari Allah, begitu ya. Yang jahat dan rusak, yang fana, yang penuh dengan penderitaan, kesakitan dan sebagainya ini, itu muncul dari sesuatu yang lebih rendah daripada yang terlihat. Karena hasilnya adalah sesuatu yang rusak, begitu. Tetapi di dalam teologi Yohanes menyatakan melalui tulisannya, Injil ataupun suratnya, bahwa Allah lah yang menciptakan dunia ini. Allah memandang baik apa yang diciptakan. Jikalau kondisinya memang seperti ini, seperti penuh dengan penderitaan, itu karena dosa masuk di dalamnya. Dan karena Tuhan mengasihi apa yang Ia ciptakan, Ia sampai mengutus anaknya untuk menebus, membebaskan dunia ini dari kejahatan, dan mempersatukan dunia ini dengan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan yang kedua, di sepanjang surat daripada Yohanes ini, 1 Yohanes juga menekankan bahwa pengenalan, pengetahuan spiritualitas gitu ya, pengenalan akan Allah, pengetahuan akan Allah itu tidak memisahkan orang itu dari realitas dunia saat ini. Melainkan Yohanes tekankan bahwa pengenalan kita terhadap Tuhan itu memiliki korelasi yang sangat kuat, yang sangat dekat dengan kehidupan yang kita jalani hari lepas hari di dalam dunia ini. Berbeda dengan Gnosis hanya mencari pengetahuan, semakin tinggi pengetahuan spiritualitas mereka anggap bebas, mereka tidak peduli dengan dunia-dunia materi. Tetapi sebaliknya, di dalam ajaran yang disampaikan firman Allah melalui Yohanes ini, pengenalan akan Allah itu memiliki hubungan yang semakin dekat dan memiliki korelasi dengan tanggung jawab kita hidup di dalam dunia ini hari lepas hari. Oleh sebab itu di dalam surat 1 Yohanes ini, Rasul Yohanes memberikan satu penjabaran, begitu ya. Yohanes memberikan atau menyingkapkan identitas Allah. Seperti apa Allah itu? Supaya para pengikut-pengikutnya ataupun para orang-orang percaya perdana itu tidak bingung dan mencari pengetahuan-pengetahuan spiritualitas di tempat lain. Yang pertama, Yohanes memberikan contoh di dalam 1 Yohanes ini. Allah dikatakan sebagai terang. Allah tidak ada kegelapan di dalam diri Allah. Dan ditekankan barang siapa yang mengenal Allah yang adalah terang, yang kudus itu, yang mengaku dia mengenal dan bersekutu dengan Allah, harusnya hidupnya juga ada di dalam terang, menjalankan kebenaran, dan tidak ada kegelapan di dalam dirinya. Tetapi kalau ada orang yang mengatakan, aku kenal Allah, begitu ya, tetapi engkau masih hidup di dalam kegelapan, engkau masih menjalankan ketidakbenaran, maka kamu belum mengenal Allah, begitu. Jadi di dalam bagian yang pertama, identitas yang diberikan oleh Yohanes berkaitan dengan siapakah Allah, itu dikatakan Allah adalah terang. Orang yang mengenal Allah yang adalah terang, orang yang bersekutu dengan Allah, orang itu akan berjalan dalam kebenaran dan tidak ada kegelapan di dalam hidupnya. Dan kemudian Yohanes memberikan identitas Allah yang kedua. Allah adalah kasih. Dan inilah yang akan menjadi fokus pembahasan kita pada hari ini. Kenapa Allah disebut kasih, saudara? Allah disebut kasih bukan karena ada pengaruh atau rangsangan dari luar tentang sesuatu yang terjadi sehingga dia disebut kasih. Bukan karena ada kebutuhan kemudian Tuhan menjawab dan itu disebut sebagai Allah yang kasih. Bukan seperti itu. Allah disebut kasih bukan karena dia telah melakukan ini dan itu. Tetapi pada dasarnya Allah itu sendiri adalah kasih. Dan segala sesuatu yang dilakukan Allah itu adalah wujud kasih itu sendiri. Maka ketika Allah memberikan hukum-hukumnya kepada umat-umatnya gitu ya, itu juga merupakan salah satu bentuk wujud kasih Allah kepada umat Tuhan. Bagaimana Tuhan memagari umatnya supaya umatnya tetap berjalan di track yang Tuhan inginkan. Ketika Allah memberikan disiplin kepada umat-umatnya, entah itu dalam bentuk penghukuman, entah itu dalam bentuk pembuangan, itu juga merupakan bentuk daripada wujud kasih Allah kepada umat manusia.
Karena Tuhan menginginkan setiap mereka kembali kepadanya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Allah disebut sebagai Allah yang kasih. Identitas kedua yang Yohanes singkapkan kepada mereka, supaya mereka semakin mengenal siapa itu Allah. Dan di dalam tulisan di perikop yang kita baca tadi, ada 2 poin penjabaran tentang wujud kasih Allah kepada manusia. Yang pertama, Yohanes mengatakan di ayat yang ke-9. Kasih itu adalah ketika Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Itu adalah definisi atau wujud daripada kasih Allah kepada manusia. Saudara, kita tahu bahwa di dalam relasi Trinitas, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus saling mendiami. Mereka selalu bersama-sama mengerjakan bersama-sama. Mereka memiliki relasi yang intim, mereka saling mengasihi satu yang lain di dalam satu relasi. Tetapi di dalam bagian ini, ketika Allah melihat dunia yang ia ciptakan, Allah melihat manusia yang ia desain dengan istimewa itu ada di dalam dosa, dia mengutus anaknya yang tunggal, dikatakan di situ. Kata mengutus, memerintahkan, memberikan anaknya yang tunggal itu untuk masuk ke dalam dunia yang berdosa, dunia yang jatuh di dalam dosa ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu di dalam prosesnya ketika Tuhan ada di tengah dunia itu, seperti apa dan apa saja yang dia alami. Kalau kita posisikan kita sebagai Bapak Saudara, dan kita memiliki pribadi yang kita kasihi, katakanlah kita punya anak satu-satunya, begitu ya, anak tunggal yang kita punya. Dan kemudian kita melihat satu konteks di mana konteks itu adalah sangat berbahaya. Dan di dalam konteks itu anak kita mungkin saja bisa mati di dalamnya, begitu ya. Akankah kita berikan anak itu gitu? Akankah kita mengutus dia? Nah, pergi ke sana, masuk ke daerah itu dan beritakan Injil di situ, begitu kan ya. Tentu sebagai natur manusia yang berdosa, Saudara, saya mengakui kalau saya di dalam posisi itu, mungkin itu adalah satu beban yang tidak mudah untuk saya lakukan. Mengutus anak tunggal saya untuk masuk ke dalam satu daerah. Dan saya tahu di mana daerah itu sangat berbahaya bagi dia. Tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Bapa kita di sorga. Bapa adalah Bapa yang penuh dengan kasih. Sekalipun tahu bahwa ketika ia mengutus anaknya yang tunggal, di tengah dunia itu, ada kemungkinan dia ditolak, ada kemungkinan dia mengalami penderitaan, bahkan dia akan mati di atas kayu salib. Namun Tuhan, Allah Bapa kita, tetap mengutus anaknya yang tunggal untuk datang ke tengah dunia ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sedalam apapun manusia telah melukai hati Allah, sejauh manapun manusia telah lari dari hadapannya, dan sesering apapun kita kembali lagi melukai dan mengecewakan hati Tuhan. Tuhan tidak pernah menyerah dan tidak pernah lelah untuk mengejar setiap kita. Dan bahkan Tuhan menganggap kita begitu penting sampai ia membayar harga yang begitu mahal, menyerahkan anaknya yang tunggal untuk menggantikan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasih itu berbicara tentang pengorbanan bagi yang lainnya. Ketika kita merenungkan apa yang dilakukan oleh Bapa, ketika kita merenungkan apa yang dilakukan oleh Yesus, karya-karyanya di tengah manusia yang berdosa, kita baru mengerti bahwa kasih itu adalah tentang pengorbanan bagi yang lainnya. Bagaimana ia memberi diri, menyerahkan diri, mematikan diri untuk orang lain, bukan untuk kepentingannya diri sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena pengorbanan yang dilakukan oleh Kristus, maka implikasinya di dalam kehidupan kita, kita menerima hidup di dalam dan melalui Kristus. Oleh karena kematiannya, kita memiliki damai sejahtera di dalam kehidupan ini. Sekalipun ada begitu banyak pergumulan, tetapi kita tahu bahwa kita telah dilepaskan, kita telah dibebaskan dari sesuatu yang paling mengerikan, yang mungkin untuk sulit kita bayangkan, yaitu hukuman akan dosa. Oleh karena kematiannya di atas kayu salib, kita yang seharusnya menerima hukuman, kita yang harusnya mati kekal di dalam neraka, tetapi karena pengorbanannya, kita dibebaskan dari hal yang mengerikan itu. Kita dilepaskan dari murka Allah, dan ia pikul
di dalam pribadi anaknya yang tunggal. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi ketika pengorbanan itu terjadi, bukan hanya sekedar kita dibebaskan, kita diperdamaikan dengan Allah, tetapi ketika pengorbanan itu terjadi, ada satu hal yang juga terjadi yang kita alami, yaitu kita semakin mengenal Allah. Sebelum Tuhan berinkarnasi, sebelum Tuhan menjadi manusia, semua orang pasti bertanya-tanya seperti apa itu Tuhan, betul? Dan kemudian mereka hanya mendengar suaranya, mereka hanya mendengar nabi yang berbicara, utusan-utusan Allah yang berbicara. Tetapi ketika Allah berkorban, mengutus anaknya ke dalam dunia ini, kita bisa semakin mengenal seperti apa Allah itu. Bagaimana dia berkata-kata, bagaimana dia bersikap meresponi penderitaan di tengah dunia ini. Bagaimana dia marah, bagaimana dia memberikan hidupnya untuk orang-orang yang tersingkirkan, orang-orang yang timpang, orang-orang yang kerasukan dan sebagainya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pengorbanan Tuhan itu, kita juga semakin tahu bagaimana kita menjalani hidup sebagai orang percaya. Karena apa? Kita memiliki role model yang sempurna, kita memiliki contoh yang bisa kita tiru, yaitu di dalam pribadi Allah itu sendiri. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk dapat kita mengasihi, gitu ya, kita memerlukan atau kita membutuhkan Kristus dan kasih-Nya itu. Mungkin kita mengatakan ya, ada yang pernah mengatakan, saya akan membantu orang lain kalau saya sudah punya atau saya sudah kaya, begitu kan ya. Tetapi saudara, kata punya dan kata kaya itu tidak ada tolak ukurnya, betul nggak sih? Ya. Kadang-kadang kalau kita diminta untuk membantu, seringkali kita juga mendengarkan satu alasan. Saya kalau ada waktu nanti saya akan membantu, saudara. Gitu kan ya. Tetapi seringkali itu hanyalah menjadi alasan-alasan daripada keengganan kita untuk membantu orang lain. Tetapi kalau kita sudah mengenal dan mengalami Kristus di dalam hati kita, sungguh-sungguh kita merasakan kita dikasihi oleh Tuhan. Sungguh-sungguh di dalam benak kita tahu apa yang menjadi definisi kasih, apa yang menjadi definisi pengorbanan daripada kasih itu. Maka disitulah kita memiliki spirit, kekuatan untuk menolong orang lain, saudara yang kasih Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, di dalam perkembangan hidup saya begitu ya, dari kecil saya memiliki ayah yang dingin, saudara. Dingin itu dalam arti bukan badannya dingin, tetapi kurang bisa mengungkapkan bahasa kasih kepada saya, begitu ya. Saya senang sebetulnya kalau dibelai kepala begitu ya, dirangkul, dipok-pok begitu enggak gitu ya. Tetapi ayah saya itu hanya punya pendirian, tugas saya bekerja selesai, begitu kan ya. Pulang enggak ada ngobrol, enggak ada sentuh anaknya, enggak ada tanya kabarnya begitu ya. Jadi di dalam diri saya mencari kasih orang tua seperti yang penuh kasih itu seperti apa begitu ya. Di dalam masa-masa remaja saya itu bergejolak cukup kuat di dalam diri saya, saudara. Karena saya tidak mendapatkan pola itu. Saya tidak merasakan itu di dalam rumah begitu ya. Karena papa saya pergi kerja, pulang kerja, capek, tidur, besoknya seperti itu saja begitu kan ya. Suatu hari ketika saya lulus dari SMA, saya bergereja di Jakarta. Saya bergereja di salah satu gereja lah di Jakarta Pusat. Dan waktu itu adalah Hari Parents Day, begitu ya. Hari Parents Day. Di mana anak-anak itu menghampiri orang tuanya dengan membawa bunga mawar. Dan orang tuanya menyambut anak-anaknya dengan pelukan, dengan belayan, dengan kasih. Di situ saya betul-betul kayak hancur, saudara. Saya iri, saya marah, saya kayak mengasihani diri saya sendiri, begitu ya. Tetapi di dalam perjalanan hidup saya, ketika saya belajar tentang psikologi perkembangan hidup orang lansia seperti apa, saya berusaha untuk menjemput bola, saudara. Mungkin orang tua saya tidak punya bahasa kasih itu, nggak bisa menyampaikan bahasa kasih itu, tetapi saya yang memulai bahasa kasih itu. Jadi di sekolah teologi, waktu pulang setelah 2 tahun itu, itulah pertama kali saya cium tangan dan cium pipi kanan dan kiri ayah saya. Saya bilang, saya mengasihi engkau Pak, bilang gitu. Itu adalah pertama kalinya, begitu ya. Saya jemput bola karena saya belajar,
seramai-ramainya orang tua, sekalipun dia di tengah pesta, tidak ada satu hal pun yang diinginin selain anaknya, gitu. Jadi saya belajar psikologi orang tua bahwa dia semakin tua semakin sepi dan semakin orang semakin tua dia merindukan anak di sebelahnya. Dan ketika saya jauh saya merasakan itu, saya jemput bola. Ketika saya pertama kali cium pipi dan cium tangan dia, saya mengatakan aku mengasihi engkau Bapakku. Dia menangis. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mungkin di dalam perjalanan hidup ini kita belum pernah merasakan kasih itu di tengah keluarga. Kita mungkin mengalami kekosongan-kekosongan itu sehingga kita tidak terbiasa mengungkapkan kasih itu. Kita tidak tahu apa itu kasih, seperti apa menyatakan kasih kepada orang lain. Oleh sebab itu, saudara, sebelum kita melangkah jauh memberi bantuan kepada orang lain, hal dasar pertama yang perlu kita alami, yang perlu kita rasakan adalah kasih Kristus di dalam hati kita. Kalau kita tidak memiliki kasih Kristus, kita tidak mengalami penerimaan daripada kasih Kristus. Kita tidak mengalami kecukupan di dalam anugerah kasih Kristus. Di dalam benak kita tidak pernah mengenal seperti apa mengasihi orang itu. Maka kita tidak akan mampu untuk membantu ataupun menolong orang lain. Saudara, hal ini adalah hal dasar yang pertama yang perlu kita miliki, yang perlu kita alami di dalam kehidupan kita. Dan di dalam bagian yang kedua, wujud kasih yang disampaikan di dalam perikop yang kita baca saat ini adalah di ayat yang ke-10. Wujud kasih Allah itu adalah bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Pernyataan ini membuat kita bertanya, saudara, kenapa Allah yang mengasihi kita dan kenapa bukan kita yang mengasihi Allah? Gitu ya. Sehingga pertanyaan itu juga menggiring kita untuk bertanya, seperti apa Allah kita dan seperti apa kita, begitu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa bukan kita yang mengasihi Allah dan mengapa Allah yang mengasihi kita? Itu ingin menceritakan kepada setiap kita sebenarnya siapa kita sesungguhnya. Kita adalah orang yang tercemar oleh dosa, kita yang tidak berdaya dibelenggu oleh dosa, sehingga orientasi kita adalah mencintai diri kita sendiri, bahkan keinginan terdalam kita adalah untuk menjadi Allah di dalam hidup kita sendiri. Oleh sebab itu, kenapa bukan kita yang mengasihi Allah? Karena jawabannya adalah tidak adanya kemampuan di dalam diri kita untuk memulai mengasihi Allah. Kita bisa mengenal kasih Allah itu karena Tuhan yang memulai mengasihi kita. Karena Tuhan berinisiatif mengawali, mau melakukan itu untuk kita yang tidak berdaya mengasihi Dia. Dengan Dia membuka diri, menyerahkan dirinya, membuka hatinya kepada setiap kita, maka kita baru bisa terbuka, mengalami kebebasan, mengerti tentang kasih, dan baru kita bisa merespon dengan kasih kepada Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari bagian ini kita bisa mengerti, kasih Allah itu tanpa syarat. Kasih Allah betul-betul membawa kita untuk mengerti bahwa Ia menerima kita apa adanya kita, sebagaimana kita adanya saat ini. Sebelum kita mengenal Dia, sebelum mulut kita memanggil namanya, bahkan di dalam keadaan kita berdosa, di saat itulah Allah mempersembahkan hidupnya sepenuhnya untuk kita. Tuhan tidak menunggu engkau dan saya baik. Tuhan tidak menunggu engkau dan saya mengasihi Dia dulu, enggak. Justru di dalam ketidaktahuan kita, di dalam kita berdosa, di dalam kita hidup dalam dunia yang fana ini, justru di saat itu Dia menyatakan kasih-Nya kepada kita. Oleh sebab itu kita tahu bahwa setiap kita adalah orang-orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Tuhan menganggap engkau dan saya begitu penting. Ketika Dia turun ke dalam dunia ini, ketika Dia berkorban sedemikian rupa, tidak ada satu hal pun yang Dia inginkan, kecuali engkau dan saya. Hanya satu yang Dia inginkan untuk Dia dapatkan, yaitu pribadi engkau dan pribadi saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka dari bagian ini kita bisa mengerti, kasih itu adalah berbicara tentang membuka diri, membuka hati, memberi diri tanpa syarat kepada orang lain.
Oleh sebab itu di dalam hukum kasih yang terutama, Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, hendaklah engkau mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Untuk diri kita sangat jarang memasang sebuah syarat, bukan? Untuk diri kita seringkali kita mengikuti seluruh apa yang menjadi keinginan kita, betul? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, dikatakan begitu. Kalau engkau tidak ingin diperlakukan sesamamu sedemikian rupa, jangan memperlakukan sesamamu seperti itu, begitu. Kalau engkau ingin dikasihi, ya engkau kasihilah sesamamu. Kalau engkau ingin diperhatikan, engkau ingin dibantu oleh sesamamu, bantu dan perhatikan juga sesamamu. Itu yang Tuhan ajarkan. Sebab kasih yang ia curahkan itu adalah kasih tanpa syarat. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Injil Lukas ayat 23, ayat 34, di dalam satu konteks, waktu itu Tuhan Yesus sudah disalib, ya. Di dalam penderitaan yang ia tanggung, di dalam segala kesakitannya, dia berdoa loh kepada Bapa untuk orang-orang yang menyakiti hatinya. Dia berdoa seperti ini. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, kalimat itu adalah kalimat penuh cinta, saudara. Dia bisa digantung di atas sana itu karena dia difitnah. Karena orang-orang membenci, memutarbalikkan fakta. Dia digantung di sana itu bukan karena dia melakukan kejahatan. Tetapi karena ulah daripada manusia yang berdosa. Dia dicambuk gitu. Dia mengalami jatuh bangun di dalam pemikulan salibnya. Tetapi ketika dia sampai di atas kayu salib, bisa-bisanya Tuhan kita berdoa, Bapa, ampuni Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itu adalah kalimat cinta yang betul-betul luar biasa. Tuhan mati di atas kayu salib, menyediakan tempat bagi semua orang, termasuk orang-orang yang sudah mencambuk dia, memukul dia, menyalibkan dia. Saudara, kasih Allah sedemikian rupa kepada setiap kita. Dan itu harusnya kita alami dan kita mengerti. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang membantu. Seringkali kasih kita di dalam membantu sesama itu kita batas-batasi. Seringkali kita membuat batasan, aku mau bantu dia kalau aku kenal gitu. Kalau aku nggak kenal, aku nggak mau bantu misalnya. Aku mau bantu orang lain, iya aku mau bantu sepenuhnya. Tapi kalau menguntungkan, kalau merugikan, aku nggak mau bantu. Menguntungkan dalam arti kalau orang itu punya potensi untuk membantu aku lagi gitu. Ya kalau Tuhan Yesus katakan ya untuk apa gunanya kita mengasihi seperti itu gitu ya. Orang-orang di dunia juga begitu. Mengasihi dengan harapan supaya dia menerima kasih. Membantu orang lain supaya orang itu juga membantu dirinya. No, kasih yang Tuhan ajarkan bukan kasih yang penuh dengan syarat demikian. Seringkali kita mau membantu tetapi kita juga batas-batasi. Dia keluarga atau bukan keluarga. Seringkali kita juga menaruh batas dan syarat. Aku mau bantu orang lain kalau itu adalah sesama etnis. Tapi kalau beda etnis aku enggak bantu gitu. Kadang-kala kita mau bantu orang tetapi kita masih dibatasi dengan legalitas. Wajib atau tidak wajib sih bantu itu gitu ya. Dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih Allah, kasih yang tak bersyarat. Itu harusnya mendorong setiap kita untuk mengasihi orang lain tanpa syarat. Membuka hati, memberi diri untuk mengangkat kehidupan orang lain yang lebih lemah daripada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali lagi di dalam konteks surat 1 Yohanes. Di dalam kitab 1 Yohanes ini, Rasul Yohanes menjawab akhirnya. Apa yang harusnya menjadi tanda daripada orang-orang Kristen sejati? Apa yang harusnya menjadi pembeda daripada orang-orang Kristen yang sejati di tengah abad pada saat itu? Yaitu adalah ketika mereka hidup di dalam terang menjalankan kebenaran. Dan mereka hidup di dalam kasih Tuhan, menghargai dan juga mengasihi sesamanya. Dua tanda itulah yang harusnya dilihat, ditemukan di dalam diri orang-orang percaya. Saudara, itu juga yang harusnya muncul di dalam diri kita hari-hari ini. Kalau kita mengaku kita kenal Tuhan, kalau kita mengaku kita punya persekutuan dari Tuhan, kalau kita mengaku aku sudah lahir baru, lahir dari Tuhan, aku sudah dicipta baru, maka ketika orang lain lihat kita, harusnya orang lain lihat apa?
lihat terang di dalam diri kita, lihat kasih di dalam diri kita. Namun pertanyaannya bagi kita semua, sudahkah terang dan kasih itu ada di dalam diri kita? Sudahkah suami, istri, anak-anak kita melihat kita sebagai pasangan yang penuh dengan kasih, sebagai orang tua yang penuh dengan kasih? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita mengasihi. Mungkin kita sering mendengar, ayo bantu saudara-saudara yang di sana. Tetapi kita bisa memulai praktek kasih, membantu itu di dalam rumah tangga kita. Mungkin kita perlu mempraktekkan sewaktu-waktu dengan sengaja dan dengan penuh perhatian. Kita bertanya kepada anak-anak kita, apa yang jadi pergumulanmu? Apa yang bisa papa mama doakan? Apa yang bisa papa mama bantu? Mungkin sebagai suami atau sebagai istri, kita mungkin bisa bertanya kepada pasangan kita, apa yang bisa saya bantu di dalam hidupmu? Mungkin kelihatannya baik-baik saja, tapi jangan-jangan menyimpan sesuatu. Kita perlu bertanya kepada pasangan kita, apa yang bisa saya bantu dan saya doakan untuk kamu. Setelah dari lingkup keluarga, saudara, kita bisa berdiakonia, melayani dengan kasih itu di dalam lingkup tetangga-tetangga kita. Mungkin kita, bukan saya mengatakan ya, mubasir atau tidak boleh membantu orang yang jauh dari kita. Boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tetapi mari kita mulai dari circle yang paling dekat dengan hidup kita, yaitu adalah keluarga. Jangan sampai anak kita merasa terhilang di tengah keluarga karena tidak adanya perhatian dari kita, tidak adanya pertolongan dari kita. Jangan sampai pasangan kita menyimpan satu mentalitas yang menghancurkan dirinya tanpa kita sadari. Kita perlu aware, kita perlu menolong, membantu mulai dari tengah-tengah keluarga, tetangga-tetangga kita, dan juga di dalam lingkup yang semakin luas. Saudara yang dikasih Tuhan, satu hal yang ingin saya ingatkan, bulan ini adalah bulan diakonia. Namun pelayanan diakonia gereja tidak pernah menggantikan panggilan kita berdiakonia sebagai anak-anak Tuhan. Jangan batasi pelayanan diakonia kita hanya sekedar dengan memberikan persembahan kepada gereja. Tetapi sadarilah pelayanan kasih, berdiakonia itu adalah panggilan setiap kita. Kita diselamatkan, kita diambil dari tengah dunia. Namun Tuhan telah mengutus setiap kita kembali lagi ke dalam dunia. Supaya kasih yang kita terima itu bisa dirasakan oleh semua orang. Melalui siapa? Melalui setiap diri kita. Dan bayangkan Bapak Saudara, kalau pelayanan diakonia itu bukan hanya sekadar dilakukan oleh tim diakonia gereja, tetapi masing-masing jemaat melakukan diakonia di dalam hidupnya, sangat powerful dan gereja kita pasti sangat berdampak di tengah kota ini. Kiranya firman Tuhan ini menolong setiap kita untuk boleh berbagi kasih di dalam kehidupan kita secara nyata. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur di tengah perjalanan kehidupan kami. Kami diambil, kami diangkat oleh Tuhan. Kami dikasihi oleh Tuhan. Sehingga kami dapat mengerti dan mengalami kasih itu di dalam hati dan di dalam pribadi kami. Tuhan, kiranya Engkau yang tolong setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang memberikan hati seperti hati Bapa. Hati yang penuh dengan kasih di dalam setiap hati kami. Supaya di dalam kami hidup hari lepas hari, kami dapat mengejawantahkan iman yang hidup di dalam Engkau. Di dalam bentuk kasih yang nyata bersama dengan keluarga kami, tetangga kami, dan di dalam komunitas kami. Bantu dan tolong kami Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Mu bagi siapapun yang kami temui di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur atas tuntunan akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.